Shalom, selamat sahabat, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sungguh satu sukacita yang besar, saya diberikan kesempatan untuk membagikan kesaksian dalam penginjilan pada saat ini. Sebagai umat Tuhan, saya sangat bersyukur karena dalam hidup saya ini saya boleh mengenal kebenaran. Kebenaran yang saya miliki, saya rindu bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya orang-orang yang saya cintai. Saudara sekalian, kita punya tema yang berisikan tentang kesetiaan dalam pola hidup, di mana kita diajarkan bahwa kita bisa berkhotbah, tapi berkhotbah lewat kehidupan kita, lewat pola hidup kita sebagai umat Tuhan, itu lebih dahsyat. Sebagai orang awam, khususnya saya, sebagai seorang ibu rumah tangga, saya rindu untuk juga menginjil bagi Tuhan. Karena itu adalah suatu panggilan mulia yang agung yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai umatnya. Namun bagaimanakah saya sebagai seorang awam, sebagai ibu, sebagai wanita, dalam melaksanakan panggilan agung ini? Penginjilan itu sangat luas sekali cakupannya. Penginjilan itu boleh terlaksana ketika kita melaksanakan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing sesuai dengan potensi dan profesi kita. Di mana saya sebagai seorang wanita, ketika saya melayani suami dan anak-anak saya menjadi ibu rumah tangga yang baik, saya sudah menyampaikan pekabaran itu, di mana anak-anak saya besarkan dan mereka juga adalah seorang misionaris. Dan yang kedua, ketika saya sebagai seorang wirausaha, saya adalah seorang yang bergerak di bidang kuliner, saya menjual kue-kue dan melalui pelayanan saya kepada masyarakat, kue-kue yang saya hasilkan di mana saya bersentuhan, saya berinteraksi dengan masyarakat. Disitulah kesempatan saya untuk dalam pelayanan saya yang terbaik, mereka juga boleh diberikan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Dan yang ketiga, saya boleh menginjil sebagai orang awam ketika saya beraktif dalam pelayanan saya dalam jemaat. Puji syukur dalam jemaat kami diberikan support yang begitu besar dari para pendeta, gembala jemaat, dari tua-tua jemaat, dan juga beberapa saudara seiman. Kami sudah membentuk beberapa kelompok-kelompok kecil, bahkan kami berkunjung ke rumah-rumah keluarga-keluarga yang rindu untuk mendapatkan pelajaran Alkitab. Bahkan rumah kami pun juga sangat terbuka seluas-luasnya untuk pelayanan penginjilan melalui kelompok kecil. Saudara sekalian, ada satu poin yang saya sangat pegang dalam hidup saya bersama suami dan keluarga, yaitu adalah bukan apa yang dikerjakan manusia yang berhasil, tapi apa yang dikerjakan Tuhan, itulah yang berhasil. Pengalaman ini, moto ini saya dapatkan, saya bayar dengan harga yang sangat mahal sebenarnya. Karena begini ceritanya, dulu saya adalah seorang pengusaha supplier, di mana saya sebagai owner, saya menyuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat itu, saya mungkin berada pada puncak jaya-jayanya. Saya berhasil bersama suami, kami bekerja sama, dan kami begitu sibuknya, penghasilan kami begitu bagus, sehingga kami merasa bahwa, oh, oleh karena berkat Tuhan, benar, berkat Tuhan. Tapi oleh kerja keras kami juga, semua itu boleh jadi. Prinsip itu benar-benar saya camkan dalam pikiran saya. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata itu sudah satu adalah prinsip yang salah dan sangat berbahaya. Memang saya rajin ke gereja, saya tetap melayani, namun mana ada yang menyangka bahwa saya sendiri ternyata sudah hilang. Mengapa saya berkata begitu? Dengan prinsip yang salah, yang benar, saya merasa bahwa sebagian dari Tuhan, sebagian kerja keras saya itu sangat-sangat tidaklah sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga waktu saya mengalami masa yang drop, di mana penghasilan saya yang bagus, melejit turun ke bawah, seperti terjun bebas dari mencapai penghasilan yang nol. Pada saat penghasilan kami sekeluarga benar-benar pada masa yang sangat terpuruk di titik yang terendah, meskipun saya bersama suami bekerja keras, kami berusaha lagi untuk bangkit, tapi kalau kami tetap mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, itu akan sia-sia. Sehingga tibalah suatu saat Tuhan membukakan pemikiran kepada kami, Tuhan masih menyertai kami dalam rumah tangga. Tuhan mengutus misionarisnya, mereka bermalam di rumah kami, waktu itu 1000 missionary,
dan kami membuka hati kami, membuka pintu rumah kami untuk mereka menginap, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, dan mereka membawa pekabaran tentang reformasi rohani. Saudara, sejak itulah kami memulaikan suatu pola hidup, gaya hidup Kristiani. Anak-anak saya masih kecil, jadi pagi-pagi kami sudah bangun untuk meditasi Alkitab, dan kami memperbaharui kerohanian kami. Kami mengintrospeksi, dan kami mulai melihat begitu banyak cacat celah dalam karakter kami yang harus diperbaiki. Termasuk pemikiran saya yang dulu, bahwa 50% Tuhan, 50% oleh kebutuhan saya sebagai manusia biasa. Ternyata tidak. Semua itu keberhasilan oleh karena Tuhan semata-mata. Sejak itu, Tuhan menolong kami, meskipun mungkin usaha yang kami jalani tidak langsung secara spektakuler, tapi kami dapat melihat bagaimana mujizat demi mujizat yang terjadi. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat dikuatkan iman kami bahwa benar Tuhan ajaib. Tuhan bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh kuasa Roh Kudus mula Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara, inilah inti kesaksian saya. Apapun yang kita kerjakan, kita boleh bekerja keras dalam usaha kita. Kita boleh bekerja keras dalam pelayanan kita. Kita boleh bekerja keras dalam apapun juga yang positif. Namun ingatlah bahwa kita harus selalu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Sebab bukan apa yang dikerjakan manusia itu yang berhasil, tapi apa yang dikerjakan Tuhan, itulah yang berhasil. Kerinduan kami pada saat ini adalah meminta kuasa Roh Kudus, bukan kami meminta untuk kami menggunakan kuasa Roh Kudus, tapi kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memakai kami untuk program dan rencana Tuhan. Kiranya motivasi ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekeluarga, dan marilah tetap kita setia, mari menginjil, Tuhan segera datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau tetap sabar, agar kami dapat melewati semua proses kehidupan kami masing-masing, supaya kami menyadari bahwa kami tidak ada apa-apa. Hanyalah Tuhan saja yang menjadi tempat kami berharap dan bergantung, menolong kami dalam setiap perkara kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami dalam kami pada masa-masa yang sulit ini. Kami diberikan kekuatan iman, kami boleh tetap setia, kami boleh bersaksi bagi Tuhan lewat pola kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.